Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fariza dari jurusan Akuntansi dengan NIM 18230030. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Implikasi Pendapatan Non-GAAP untuk Aktivitas Nyata dan Pilihan Akuntansi. Pembahasan teori. Pelaporan non-GAAP biasanya dicirikan sebagai keputusan akhir yang dibuat oleh manajer dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Alat manajemen persepsi ada dalam hierarki kronologis, di mana keputusan aktivitas nyata dibuat selama periode fiskal. Pilihan akuntansi umumnya dibuat setelah periode fiskal berakhir dan selama proses penutupan, dan pilihan pelaporan non-GAAP dibuat adil sebelum pengumuman laba. Kasusnya, perusahaan non-GAAP juga agak lebih mungkin untuk memiliki perubahan CEO dan memiliki segmen pelaporan yang sedikit lebih banyak. Akhirnya, perbedaan antara perusahaan non-GAAP dan GAAP sama dengan 0,11. Perbedaan ini dikenal sebagai koefisien diskriminasi model tahap pertama non-GAAP pada efek tetap industri dan tahun. Objek penelitian atau sampel penelitian. Peneliti menyajikan langkah-langkah yang terlibat dalam membangun 5 sampel berbeda dalam pengujian, yaitu sampel yang pertama untuk menguji aktivitas apakah perusahaan yang tidak melaporkan GAAP berinvestasi dan merestrukturisasi lebih banyak. Sampel 2 untuk menguji apakah perusahaan yang melaporkan EBITDA berinvestasi lebih banyak dan merestrukturisasi lebih sedikit daripada perusahaan yang melaporkan metrik pendapatan non-GAAP selain EBITDA. Sampel 3 untuk menguji apakah perusahaan yang tidak melaporkan GAAP lebih mungkin untuk mengenali penurunan nilai. Sampel 4 dalam analisis tambahan tentang kegigihan item khusus di perusahaan pelaporan non-GAAP. Sampel 5 setelah setiap langkah gesekan. Teknik analisis data. Peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, mengasumsi perusahaan melaporkan pendapatan non-GAAP jika EPS dari penyedia data perkiraan analis berbeda dari GAAP EPS. Yang kedua, secara terprogram mencari pendapatan tekan rilis untuk istilah kunci yang menunjukkan pelaporan non-GAAP. Yang ketiga, mengumpulkan detail secara manual dari siaran pers pengumuman pendapatan. Yang terakhir, hasil penelitian, pengungkapan dan penggunaan pendapatan non-GAAP telah meningkat secara signifikan selama dalam 30 tahun terakhir. Dan kegunaan metrik kinerja ini bagi investor dan dewan direksi telah didokumentasikan dengan baik. Penelitian sebelumnya juga secara umum menemukan bahwa manajer lebih suka menampilkan pendapatan non-GAAP secara mencolok dalam siaran pers pendapatan, dan sebaliknya berusaha menarik perhatian pada pendapatan non-GAAP dan mengecilkan pendapatan GAAP. Sekian review artikel dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.